Marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa yang dimulai. Doa selesai. Saya minta semuanya berdiri terlebih dahulu, kemudian ketua kelas dipimpin dia mengamalkan. Nanti ketika ketua kelas membacakan tulisan yang hitam, kalian nanti membacakan tulisan yang merah. Oke. Kalian diubahkan ya. Oke. Apa kabar kelas 9 ini? Luar biasa. Ya, belajar informatika. Siap. Informatika Seru dan asik. generasi digital. Siap sukses. Oke, Pulos, terima kasih untuk kita pulang. Oke, saya update terlebih dahulu ya. Abdul Fianda, Adelia, Hadir. Abidya, Afra, Hadir. Aisyah, Alfia, Almira, Alisato, Andika, Anggun, Anissa, Atala, Dava Budi, Diva, Sakit ada suratnya? Ada. Oke, Eva, Ferel, Gracella, Haikal, Yola, Rizky Sida, Muhammad Akhiril, Nafal, Roisa, Raka, Nasya, Sandi Kurniawan, Satria, Satrio, Wildan, Joel. Oke. Yang sakit satu, semoga minggu depan nanti yang sakit bisa masuk semua. Dan bisa mengikuti pembelajaran semuanya dengan aktif. Apalagi sekarang kondisinya hujan. Jadi kalian sudah bisa mengantisipasi ketika kalian pulang sekolah. Hujan apa yang dilakukan? Hujan, kemudian jangan pulang terlebih dahulu karena ketika kalian kondisi hujan pulang ya resikonya akan sampai sehingga bisa tidak masuk, kemudian pembelajaran juga ketinggalan. Oke, gimana kabarnya kalian hari ini semuanya? Baik. Ada yang kondisinya sedang tidak baik-baik saja? Ada. Ada? Ya, baik semuanya. Oke, saya ingin perwakilan dua orang yang tidak bisa panggil tapi langsung inisiatif nanti angkat tangan. Kira-kira dalam satu minggu ini hari Senin sampai dengan hari apa? Kamis yang merasa bahagia siapa? Dan ada yang merasa bahagia selama 4 hari ini? Siapa yang bahagia? Semuanya bahagia. Alasannya, Gabriel, kenapa merasa minggu ini merasa bahagia? Karena saya bisa bertemu sama teman-teman terus. Kan saya nggak sakit, jadi saya happy. Oke, bersyukur ya, karena bertemu dengan teman-teman yang baik. Ya, saya suka membuli. Ya kan, pasti nggak ada yang membuli ya. Kenapa membuli? Solusinya ketika kalian membuli apa yang dilakukan? Laporkan ke Bapak Ibu Guru, kemudian apalagi di dalamnya menghindari. Boleh nggak kalau kita dibully kemudian membahas membuli? Boleh ya, karena kejahatan tidak boleh dibahas dengan kejahatan. Kan sudah dewasa bisa membedakan mana yang Baik, mana yang salah? Oke. Dava Budi mana Dava? Oke, silakan apa yang membuat kamu beberapa hari ini merasa bahagia? Bahagia karena sholat lima waktu. Bahagia karena bisa sholat 5 waktu. Artinya ketika kita bisa sholat 5 waktu berarti kita masih diberikan kesehatan. Supaya bersyukur. Oke, ada lagi satu inisiatif yang mengangkat tangan untuk kenapa hari ini merasa bahagia? Siapa dia? Oke. Bahagia ya karena itu tadi kesehatan kita bisa
lebih normal, nggak sakit lah selama ini. Jadi pelajarannya nggak ketinggalan. Pelajarannya nggak ketinggalan. Oke, plus untuk semuanya. Perasaannya selama 1 minggu. Oke, ada kesepakatan kelas yang sudah kita buat semenjak awal semester kemarin. Saya minta tolong untuk Rasya membacakan kesepakatan kelasnya. Mana Rasya? Oke, dibacakan. Gak kelihatan, gak kelihatan. Coba maju, ambil maju, tidak apa-apa. Yang keras. Harus fokus, aktif mengikuti semua kegiatan, saling menghormati dan menghargai. Jika kesulitan silakan bertanya. Oke, itu kesepakatan yang sudah kita buat. Sepakat semuanya? Sepakat. Fokus itu berarti apa? Pembelajaran. Pembelajaran, kemudian aktif, saling menghormati dan menghargai. Ketika teman yang berpendapat, jangan ada yang mentertawakan meskipun itu jawabannya belum tentu. Nah, yang penting adalah berani untuk menjawab dan mengungkap pendapat. Mas, berarti kamu di sebelah sini supaya nanti bisa lihat Frida sebelah sana. Ada lagi yang merasa kurang jelas, boleh pindah ke yang dekat, tukar dengan temannya yang kesehatan mata yang bisa video dan sebagainya. Oke, itu kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Berikutnya, hari ini kita akan belajar tentang dampak sosial informatika, khususnya pada media Sosial. Siapa yang bisa membantu Pak Dedi untuk menjelaskan apa sih media sosial itu? Media sosial, angkat tangan. Ini gak apa-apa, gak usah takut salah. Yang penting, ya, oke. Sarana komunikasi di dalam bidang internet. Sarana komunikasi di dalam bidang internet. Oke, bagus. Siapa yang bisa nambahkan? Ayo, dari tadi yang bicara cuma ibu-ibunya, bapak-bapaknya, mana suaranya? Ayo. Joel, apa media sosial? Kan kalian sering dengar kan dan memanfaatkan ya? Sarana komunikasi dan untuk mencari informasi. Sarana komunikasi dan mencari informasi di internet. Oke, satu lagi siapa yang bisa? Media sosial atau sosial media atau disingkat medsos. Anissa Aurelia. Oke, apa media sosial? Oke, media komunikasi online yang mencakup semua dunia. Berarti tidak terbatas oleh tempat dan waktu. Itu media sosial. Nah, selama ini media sosial apa yang paling sering kamu manfaatkan? WhatsApp, terus apa lagi? TikTok, Instagram, Shopee, terus apa lagi? Twitter, YouTube, dan sebagainya. Oke, Aisyah, mana Aisyah? Media sosial yang paling sering kamu pakai apa? WhatsApp. Kenapa kok WhatsApp sering kamu pakai? Apa lagi? Tidak memerlukan kuota ya, tidak menghabiskan kuota yang banyak. Oke, kemudian Graciela, yang paling sering kamu pakai apa Graciela? TikTok. Kenapa kok TikTok? Hiburan. Hiburan apa yang kamu dapatkan di TikTok?
Oke, selama ini kamu memanfaatkan apa juga pernah mengunggah TikTok di akunmu? Tidak pernah. Siapa yang pernah menggunakan atau mengunggah video yang kamu rekam kemudian ke TikTok? Yola, kalau Yola. Yola. Ya, itu berdasarkan video apa yang kamu upload sehingga bisa diakses banyak orang. Apaan? Apa video apa? Oh, foto. Oke ya. Kemudian akun. Oke, yang sering kamu pakai apa? WhatsApp. Alasannya? Oke, lebih banyak menggunakan WhatsApp karena paling mudah untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nah, ini media sosial. Saya minta tolong untuk Aditya bacakan media sosial. Merangkum dari apa yang dijawab teman-teman. Sosial sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunikasi. Oke, jadi kebanyakan untuk komunikasi, kemudian mencari informasi, publikasi dan berbagi serta bertukar informasi itu fungsi media sosial. Oke, media sosial bisa mendatangkan dampak positif dan juga bisa mendatangkan dampak negatif. Kira-kira dampak positif media sosial apa? Bisa memudahkan komunikasi, terus Berinteraksi dalam dunia berinteraksi maya. dengan dunia maya, apalagi Dari informasi. mencari informasi, apalagi Berbagi pikiran lewat dunia maya. berbagi pikiran dunia maya, apalagi mengetahui berita terbaru. Kira-kira berita terbaru yang viral ini sekarang apa? Hah? Terus apa lagi? Apa lagi? Selain beritanya Ikmir, siapa lagi? Berita apa? Palestina. Kenapa Palestina? Susah. Nah, itu dampak positifnya. Sekarang dampak negatif media sosial apa? Cyberbullying. Phishing itu apa phishing? Judi online. Phishing, enggak, tadi yang nyebutkan phishing. Phishing itu apa? Berbawa apa? Phishing itu sampai bisa membantu untuk menjalankan phishing itu apa? Pencurian data. Jadi hati-hati ya, ketika kalian mengupload apapun juga itu biasanya dengan kan kalian harus login ke akun Gmailnya kalian kan ya. Nah, ketika kalian akun Gmail otomatis kan pada saat kalian mendaftar pertama, kalian kan memasukkan data-data pribadi kalian. Jika kemudian data-data pribadi itu dicuri, otomatis itu bisa dibobol akun baik tabungannya, kemudian data-data sebagainya. Termasuk juga sekarang yang viral adalah ketika kalian menerima WA yang ekstensinya APK. Ya kan, undangan apa, kemudian informasi apa, APK, kemudian kalian klik, itu hati-hati ketika kalian tidak mengenali siapa yang ngirim, jangan diklik. Karena itu bisa duplikasi data sehingga nanti data-data kalian yang selama ini kalian pakai untuk email, kemudian tabungan dan sebagainya bisa dibobol. Apalagi dampak negatifnya? Berita hoax, video-video yang tidak senonoh, dan beberapa contoh yang lainnya itu dampak positif dan negatif. Jadi sekarang kalian bisa membentengi kira-kira apa yang harus kalian lakukan ketika kemudian kalian menerima berita-berita hoax. Karena ada pepatah sekarang, kalau dulu mulutmu adalah harimau, sekarang yang menjadi harimau itu apa? Tangan dan jarimu. Jadi ketika kalian melihat video-video, jangan langsung kalian kemudian merespon dengan kalimat-kalimat yang tidak ada kaitannya dengan informasi itu. Karena survei internasional membuktikan bahwa netizen Indonesia itu adalah netizen yang paling nomor 1 di dunia terkait dengan pembulian. Jadi informasi apapun juga baik positif, karena merasa tidak suka itu langsung dikomentari yang negatif. Banyak yang seperti itu, sehingga hati-hati. Bahkan sekarang yang viral lagi kan ada pelaporan, siapa artis yang melaporkan terkait dengan netizennya. Salah satunya sekarang
Siapa? Yang baru menikah, pasangan couple yang adiknya punya 12 adik. Nah, itu kan melaporkan terkait dengan kasus menjelek-jelekan lewat media sosial, sehingga otomatis tidak terima karena berkaitan dengan nama baik keluarga dan sebagainya, sehingga punya kewenangan untuk melaporkan ada kasus pasar dan sebagainya ya, sehingga kalian harus berhati-hati ketika mengomentari dan memposting apapun juga. Oke, ini jenis-jenis media sosial yang sering kita pakai ini apa ini? TikTok, ini Snapchat ini, Instagram ini, Facebook ini, YouTube. Oke, tapi mayoritas sudah menggunakan media sosial. Ada yang punya semuanya? Tergantung kebutuhan kita ya, mana yang bermanfaat untuk kita dan mana yang tidak. Oke, tujuan pembelajaran hari ini tolong dibacakan Aisyah. Keras ke depan, yang keras. Sejam, mereka mungkin yang bisa kamu baca. Yang keras saya dengarkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Artefak. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan etika dalam masyarakat. Oke, itu tujuan pembelajaran yang akan kita bahas. Untuk pertemuan kita hari ini ada dua, mempublikasikan bahasa artefak. Artefak itu adalah produk yang akan dipublikasikan di media sosial. Ini nanti berhubungan dengan tugas kalian. Kemudian menerapkan etika. Etika itu apa sih? Etika, perilaku dan sebagainya dalam memanfaatkan media sosial. Oke, mekanisme pembelajaran kita yang pertama adalah penjelasan singkat materi, sudah kita lakukan langkah persepsi. Kemudian nanti ada diskusi kelompok, ada presentasi, kemudian penguatan materi, refleksi, dan terakhir ada post test nanti. Sehingga ketika ada hal yang penting yang kalian anggap penting dicatat, silakan dicatat. Kemudian teknik penilaian adalah pengetahuan formatif dan sumatif, kemudian keterampilan, keaktifan dan presentasi. Sehingga ketika diskusi nanti jangan hanya tumpang nama, kalian jangan memberikan bantuan dan sebagainya. Karena kerjasama di dalam kerja kelompok itu adalah kunci yang paling utama. Sikap, kerjasama dan tanggung jawab. Jadi ada 3 penilaian yang akan dilakukan untuk pertemuan kali ini. Oke, kita simak video yang akan saya putarkan. Kemudian nanti kalian catat informasi apa yang kalian dapatkan dari video itu. Kemudian silakan kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan boleh juga. Hari-hari tanpa scrolling medsos yang ibarat makan tanpa boleh HP. Jadi kita nggak perlu bayar buat akses media sosial, cukup login dan lain. Bahkan banyak juga yang pakai medsos untuk jadi ladang dari duit. Tapi di balik itu semua ternyata ada rahasia besar tersembunyi. Apa itu? Siap-siap aja, karena kita akan memasuki sisi lain dari media sosial. Ayo mulai dari pertanyaan pertama. Kenapa kalian berpikir dari mana perusahaan media sosial dapat uang? Padahal kita nggak pernah bayar. Ternyata bagi perusahaan media sosial, kita perlu. Coba ingat-ingat, kalian pasti pernah nge-like atau nge-search suatu barang, terus beberapa saat kemudian muncul iklan. Ya, itulah salah satu trik mereka untuk dapetin uang lewat iklan. Intinya segala aktivitas kita di internet ternyata jadi sebuah catatan tentang diri kita. Apa yang kita suka, siapa yang kita idolain, tempat nongkrong favorit kita, dan banyak lagi. Dan catatan itulah yang nantinya dikasihin iklan. Memang terasa seram.
Tapi kalau gitu cara gampangnya bukannya kita tinggal nggak usah pakai media sosial lagi. Sayangnya nggak semudah itu. Soalnya emang karena butuh naikin tugas, ngikutin berita, nonton video tutorial, sampai nonton netizen yang gabut dan hobi ribut. Nyatanya media sosial yang didesain buat bikin kita ketagihan. Contohnya fitur-fitur ini yang emang bikin kita ngerasa seneng rebahan sambil scrolling seharian. Apalagi saat pandemi gini, saat yang di rumah bikin kita jadi lebih sering mampir ke media sosial. Dan gak jarang, efek dari ketagihan inilah yang juga merembet jadi masalah-masalah yang lebih panjang. Jadi kalau gitu, apakah intinya media sosial banyak dan jeleknya dari perbaiknya? Sebenarnya belum tentu juga. Intinya, kita sebagai pengguna lah yang juga harus lebih pintar daripada media sosial. Sadari kalau dunia nyata itu yang ada di sekitar kita dan utamain waktu sama keluarga. Kalau capek sama omelan netizen, mending tutup media sosial dulu. Terus ngeliat buat grup keluarga yang hampir semangat sama tetangga, mending belajarin hal-hal ini biar kita jadi penengahnya. Jadi begitulah media sosial, tempat yang sekaligus bisa jadi surga atau neraka buat kita. Makanya penting juga buat selalu hati-hati sama apa yang kita upload. Karena di alam liar media sosial, satu screenshot aja bisa jadi bahaya. Jadi apakah kalian masih ingin aktif di media sosial atau mulai bicara? Tulisin pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke, siapa yang mau menceritakan terkait isi video itu berkaitan dengan tangan? Nanti saling menambahkan. Mulai dari sini dulu. Siapa yang berpendapat? Tidak mau bergabung perwakilan aku masuk bawahnya. Tidak usah takut. Ayo dari sini. Yang keras. Oke, pengertian media sosial, manfaat dan dampak-dampaknya. Oke, siapa yang nambahkan kelompok ke sini? Dari sini. Banyak informasi dari video itu. Yang keras. Yang pertama sebagai pengguna bisa menggunakan media sosial. Terus kalau misal ada keluarga, lebih utamain keluarga. Kalau misal media sosialnya nggak terlalu penting, mungkin keluarga dulu. Jadi media sosial ini sebagai sarana untuk mencari informasi ketika kita nggak ada waktu untuk berkomunikasi di dunia lain. Bagus. Terus bawa sini. Ayo bapak-bapaknya. Ayo. Selain itu informasi apa lagi? Penyebaran penipuan. Terus ini, bapak sini. Cara menghindari. Salah satunya apa cara menghindari, Om? Apalagi sumber ya, pertama sumbernya terpercaya atau tidak. Bahkan kalian harus juga berhati-hati ketika memposting berita apapun juga. Ada suatu kejadian di kota lain, dia itu merepost segala room tour. Jadi rumahnya yang baru dibangun, kemudian dia room tour sekeliling pojok-pojok rumahnya itu kira-kira perubahan apa yang dibangun ketika sebelum dan sesudahnya, before afternya ditunjukkan semuanya. Dan yang terjadi adalah setelah dia memposting, kemudian rumah itu dirampok. Bahkan kemudian yang punya rumah, suaminya itu disekap sampai meninggal. Karena perampoknya mengamati video yang diupload itu kira-kira sudut-sudut mana yang kemudian dijadikan celah untuk dia melakukan aksi perampokan. Hati-hati, jangan kemudian segala sesuatu. Termasuk juga ketika kalian memposting hari ini bersama keluarga rekreasi ke suatu tempat, nah pasti akan terbaca, oh berarti rumahnya kosong, tidak ada penghuninya. Kemudian juga ketika memposting, ketika kalian mengupload apapun juga yang pasti ditanya adalah nama ibu, ya kan? Ketika membuat tabungan, kemudian membuat email, bukan nama bapak yang ditanya tapi nama ibu.
Sehingga ketika kemudian kalian publish terkait dengan nama keluarga dan sebagainya, tanggal biodata kalian, PIN ATM dan sebagainya, itu hati-hati jika terbaca oleh orang. Jadi bijak menggunakan media sosial dan berhati-hati, itu kunci utamanya. Oke, sebelum kita masuk ke kerja kelompok, oke, nanti di tengah-tengah pembelajaran, ketika Pak Dedi bilang selamat pagi, kalian harus menjawab selamat. Ketika saya bilang selamat siang, selamat. Selamat sore, selamat malam, enak. Supaya melatih kalian konsentrasinya seperti apa. Selamat sore, selamat siang, selamat pagi, selamat malam, enak. Jangan salah. Ayo Pak. Oke, sekarang kita akan berdiskusi dengan kelompoknya berdasarkan asesmen diagnostik kognitif yang sudah kita lakukan minggu kemarin. Hasilnya kelompoknya ini dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Andaikan itu. Silakan kelompok 1 pindah sini. Kelompok 2, 3, 4, 5. Oke, silakan. Waduh, merah ini. 1, 2, 3, 4, 5. Pak. Yo. Halo yuk. Oke, sudah semua ya. Berikutnya ini proses penilaian yang saya ambil nilainya adalah pemahaman materi terkait kasus nanti yang kalian akan dapatkan masing-masing, keaktifan persuasi, presentasi, yaitu terkait presentasinya harus jelas, kemudian bahasa yang digunakan juga harus bahasa yang sopan, santun dan sebagainya. Ada pertanyaan terkait dengan ini? Ada penilaiannya? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, nanti kelompok yang sebelah sini mengerjakan kasus yang tingkat rendah, ya, rendah. Kemudian yang sebelah sini sedang, kemudian yang dua kelompok ini yang tingkat tinggi. Silakan di slide barcode-nya, HP untuk yang tingkat tinggi dulu. Masuk ke link ke YouTube. Udah. Oke, sudah ya. Yang berikutnya yang tingkat besar. Tingkat dulu. Ini sedang. Ya apa sih? Sudah. Kemudian yang tingkat sedang. Silakan didiskusikan kasus yang kalian amati di video itu
Kemudian diisi lembar kerjanya. Oke, jangan di play dulu. Di stop dulu. Saya jelaskan perintah kerjanya. Silakan kalian diskusikan dengan kelompok. Jadi diskusi semuanya. Kemudian kalian amati dulu ada panduan pertanyaan, kasus apa yang terjadi dari video tersebut, ya, kasusnya seperti apa. Kemudian siapa saja yang terlibat dalam situasi tersebut. Kemudian bagaimana perasaan korban jika mengalami kejadian tersebut. Kemudian dampak jangka pendek, jangka panjang yang mungkin dialami oleh korban. Apa yang dapat dilakukan untuk membantu korban, dan yang terakhir apa yang dapat dilakukan untuk mencegah kejadian serupa tidak terjadi lagi. Itu pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab terkait dengan isi videonya. Ada pertanyaan? Ada. Jadi kalau tidak ada, silakan kemudian nanti kalian tulis di kertas manila. Ya, kasus nomor 1 jawabnya aja, nggak usah tulis lagi nama kelompoknya jangan lupa ya. Nama kelompoknya ditonton dulu videonya sama-sama. Waktunya 20 menit. 20 menit harus sudah selesai. Itu kertas kami Kalau ada yang jelas boleh tanya sambil saya clear. Kalau terlalu besar boleh dibagi dua. Jangan lupa waktunya ya, 20 menit itu sampai selesai. Jangan boleh dibagi dua, tidak apa-apa kalau terlalu besar.
Boleh. 16 menit dibuat konsep boleh. Terserah kreasi kalian masing-masing. Banyak kan Jadi kalau ada yang mau pinjam lima 15 menit. enak anjing. Awak sih nulis ada bahasa Inggris. Jadi
Mana Pak? Muter. Kasus sampai
Ini gorengan. Bagaimana perasaan korban? Jelaskan penyebabnya. Second time, September, I wake up and pray and Oma, karena ibunya keceriaan mereka di yang merencanakan pengaruh buruk beberapa bulan kemudian kembali ke kita perbaikan dan dia itu sudah banyak fisiknya udah sampai fisiknya tuh makanya aku dari sini ingin bisa you have make another activity tapi makanya itu terlalu ketika mimpi kemudian I mean this is Mugen Sukuyo tahu kita padahal di kenyataan itu kita nggak sama aku ngeliatin dia belum tahu jalan ngelewatin aku dan dia belum tahu saking makanya kalau mau pindah ke foto bablasan lepas coba nih cakap itu dulu. Ya.
SMP 7 lomba dari inovasi dan dari tempat jangka panjang terus itu tak pakai pramuka jadi biar waktunya cepat. Itu lambat. apa yang dapat setiap hari kita makan rekreasi gratis. Solusi Ayo persiapan. Yang sudah yang mana? Nomor mana sudah? Oke. Nomor 2, 1, 2 sudah. Yang lainnya saya tambah di kamar waktu 2 menit. Jangan lupa nama kelompoknya ya. jelaskan apa yang kita buat kamu ada lagi Please sit down. Enggak bohongan. Ini progres selama 1 tahun. Jadi enggak omong enggak apa hidup mau ditempel gitu.
Enggak nakal kan? Tapi ada sih yang tapi banget. Tapi nggak panas. Cuma biasanya 1:1000. Kelompok 3. Udah nih. Oke, nanti masing-masing kelompok kita akan melakukan video shopping sehingga satu kelompok tunjuk ketuanya jadi rumah-rumah yang bagian menjelaskan terkait dengan hasil analisisnya ya. Kemudian yang lainnya menjadi tamu keliling cari informasi sebanyak-banyaknya di kelompok lain. For marriage, before that. Satu menit selesai, gak selesai harus Married after. Yeah. After. Yeah. After that. Gimana? Terima kekurangan banyak, belum penyakit, belum. Nobody is but look for perfect. I for there is no perfect, absolute. Well, perfect not only for face, for body, but also the environment. Setiap aku dikenalin dapat enak, kita jalan ketemu udah tinggal besoknya tak jalan dia jalan nggak mau yuk John invite Daddy. Yang 3 But keep try. Orang tuanya akhirnya jawab dulu. Ya terserah anaknya. Pernah. Tapi kan
banyak masukan banyak orang tua. Nanti akhir ujung-ujungnya orang tuanya menyerahkan pada anak-anak kita nggak mau. Watch apa serat niat usaha semua itu orang yang nggak pernah di effort ya tapi memang belum dulu ada yang nemu kita dijodohin sama-sama mau yang berantem ayahnya sama ayah padahal tidak gara-gara ayam di rumah yang setiap pantas komentar yang ayam pensiun kok masih ayam kandang itu ayam cepat sembarang dikasih masukan malah marahan berdua ini kita nggak jadi. Yang sudah duduk di kelompok masing-masing. Itu akhirnya nggak jadi nikah muda. Yang itu jadi ketua silakan berdiri di hasilnya masing-masing. Dan ternyata yang akhirnya tentu sebangkit. Dunia itu sempit. Nomor 1. Saya menjelaskan dari tuan rumahnya. Nomor 2. Yang lainnya duduk dulu. Yang lainnya duduk. Nomor 2. Kelompok 3. Oke, nanti yang lainnya duduk. Kelompok ini diri. Lewat dulu ya. Yang lainnya duduk. Yang berdiri hanya yang selalu minta yang terbaik. Tapi kadang masih yang lempar dia jodohkan nanti nggak apa-apa. Sabar, tahu nanti ketemu
Silakan duduk semua. Ayo perhatikan. Saya berikan instruksinya. Lawan mana siapa? Lawan sini. Nomor 2. Yang nomor ini Oke, dengarkan instruksinya. Jadi nanti yang tidak sebagai tuan rumah, sebagai tamu, kalian keliling ya. Coba diam dulu. Yang lainnya berarti nanti kelompok 1 ke kelompok 2 dulu, kemudian kelompok 2, 3 dan seterusnya, sehingga masing-masing kelompok akan mendapatkan satu informasi dari apa yang dipresentasikan tuan rumahnya. Jelas ya? Ada yang tanya? Ada. Begitu saya bilang instruksi pindah, berarti semuanya langsung pindah, tidak boleh berhenti, tetap tetap. Jadi tidak ada tuan rumah yang tidak ada tamunya. Ya, langsung pindah. Oke, jelas? Selamat pagi. Selamat siang. Salam. Selamat pagi. Oke, silakan berdiri semuanya. Kelompok 1, kelompok 2 tadi. Kelompok 2 bekerja. Oke, mulai dari sekarang. 1 tempat 2 menit. Silakan tuan rumah jelaskan. Ini kelompok berapa ini? Mas Herman. Oke, silakan bercerita ya, bercerita. Langsung mau habis baterai. Apa tahu Mbak Yani? Baterai cadangan hanya murah. Dia beli aja buat kita rekaman kalau sama tripodnya ya. Baterai paling sama dengan potongan kerjaan. Mining. Oke, pindah. Geser, geser. Tapi kamu berapa? Aku diskusi. Ya teman-teman, kita udah jangan janji ya. Di kamera pada nanti di refresh ini aja. Bukan ini.
Oke, geser. Ayo, tak boleh numpuk, langsung geser. Yang penting dia. Oke, terakhir pemain geser. Sudah. Oke, sudah. Mas Zidane silakan kembali ke posisinya masing-masing. Ke poinnya masing-masing. Oke, nanti setelah ini kita presentasi. Tapi tidak semuanya presentasi. Yang penting dari 3 kasus itu nanti ada yang mewakili, jadi 3 kali 3 presentasi saja. Saya kasih waktu 1 menit untuk membuat dialog kelompok. Dialog kelompok. 1 menit dialog kelompok. 1, 2, 3, 4, 5. Temanya apa, Pak? Kelompok 1, kelompok 2. Oke, kelompok tinggi, siapa kelompok tinggi tadi?
kelompok ini ada 2 kelompok. Saya minta perwakilan 1 kelompok saja ya, nggak apa-apa ya. Silakan kelompok 2, 3, 4, kelompok 4. Silakan presentasi, nanti yang nanggapi adalah kelompok 5. Biar-biarnya jangan lupa. Nggak apa-apa, asal aja. Oke, aktivitasnya dihentikan dulu. Tadi kesepakatan kelasnya adalah menghargai yang presentasi. Bentuk penghargaan adalah kalian hadap semua ke depan, konsentrasi. Kemudian cermati, nanti yang bertanya adalah kelompok kelima. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil video kami. Yang pertama dari kelompok 1 yaitu yang pertama yel-yel akan dipandu oleh Mas Pembina. Yang pertama dari kelompok yang pertama adalah etika. Yang kedua takut dan malu. Yang ketiga kecemasan gangguan dan tidak pede, mentalnya menjadi down. Yang kelima melaporkan tindakan. Yang keenam memilah-milah suatu informasi. Yang kedua kelompok 2. Yang pertama tentang kekerasan seksual dan yang kedua terjadi perundungan mengenai seksual. Yang ketiga menjadi trauma. Yang keempat bisa terkena gejala fisik dan penyakit menular. Yang kelima berwaspada. Yang keenam berhati-hati. Kelompok 3 yang pertama sembarangan bertemu dengan orang asing di media sosial. Yang kedua pelakunya ambil dan bisa. Yang ketiga menjadi sedih dan malu. Yang keempat kesehatan mental terganggu dan mendapatkan depresi ringan. Yang kelima mengajak hal positif. Yang keenam memilih lingkungan pertemanan yang baik. Terus kelompok terakhir kelompok 6 ujaran kebencian, penipuan, depresi. Yang ketiga marah, keceriaan. Yang keempat minder dan depresi. Yang kelima berkomunikasi jujur dan cek informasi. Yang keenam membuat kampanye fokus dan diskusi bersama teman-teman yang baik. Oke, silakan kelompok 5. Bertanya terkait dengan apa yang jadi presentasikan kelompok Pak. Kami kasih satu pertanyaan dari Mengapa kekerasan seksual bisa terjadi? Penyebab kekerasan seksual lewat media sosial ya. Jawabannya adalah yang pertama bisa jadi itu pengaruh negatif dari teman-teman di dunia nyata. Yang kedua bisa jadi dia melihat konten-konten yang tidak senonoh dalam media sosial, akhirnya pikiran dia jadi terganggu dan banyak pikiran ingin melakukan hal-hal seperti itu. Satu pertanyaan dari Pak Didi, bagaimana cara pencegahannya supaya kejadian itu tidak terjadi? Yang pertama, kita memilih pertemanan dalam dunia nyata itu pertemanan yang baik. Terus yang kedua, ketika kita beribadah itu lebih fokus dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang ketiga, kita harus menyingkirkan pikiran-pikiran negatif dan menimbulkan pikiran-pikiran positif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas, untuk kelompok
sudah, karena kamu ya. Silakan presentasi yang tanggapi nanti adalah kelompok 2. Bawang pureh. Apa kok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi kita akan belajar dulu. Kelompok 1, berpikir aktif, berperilaku sopan, bertingkah aktif. Kelompok 1, huhu, haha. Dengar suaranya? Baik di kelompok 2, kasus kekerasan seksual, perasaan korban trauma, yang cemas, depresi. Upaya mencegahnya adalah info pribadi dan jangan mudah percaya. Sikap kejahatan cyber, perasaan sedih, dampak kesehatan mental terganggu, dan caranya adalah dengan mengajak korban melakukan hal positif. 4. Kasus konsumsi sosial media dan etika, perasaan sedih, dampak Jadi, introvert dan kesehatan mentalnya. 5. Kasus medsos terlalu lama, perasaan marah, dampak bisa menjadi minder dan depresi. Cara membantu, jujur dan share info. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Oke, kelompok 2, silakan pertanyaan. Oke, silakan sama 2. Bagaimana atau apa yang kita lakukan agar kita tidak terlalu sering bermain media sosial? Dengan cara mencari hobi baru dan memajukan aktivitas yang ada di Ada harapan sudah cukup puas? Oke, sudah? Oke. Bisa tutup. sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelas untuk kelompok 1. Akhirnya kelompok ini ya. Sini. Nanti yang ada di kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil. Sebelum itu, saya akan melakukan yel-yel terlebih dahulu. Siapa kita? Satu lagi, kelompok 3. Saya luar biasa. Unjuk kelompok kawaii.
saja yang terlibat dalam situasi ini dan apa bentuk kejahatan beberapa yang terjadi. Amir dan Anissa kemungkinan bisa menjadi korban kekerasan seksual penjaringan karena sembarangan semua orang di media sosial. Yang ketiga, bagaimana perasaan korban setelah mengalami kejadian tersebut. Perasaan korban akan sedih dan malu karena setelah memilih pergaulan sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nomor 4, apa saja dampak jangka pendek dan jangka panjang yang mungkin dialami korban. Kesehatan mental yang terganggu dan menyebabkan depresi ringan. Yang keenam, apa yang dapat dilakukan untuk mencegah kejadian serupa tidak terjadi. Mengajak teman atau keluarga ketika ingin bertemu orang di internet. Memilih lingkungan pertemanan yang baik di media sosial atau internet. Lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Tidak sembarangan bertemu dengan orang yang tidak dikenal di medsos. Oke, silakan kelompok 4 tadi. Silakan waktunya. Pelakunya Amir dan Anissa bisa terjadi kepada orang lain. Apa saja ciri-ciri pelaku yang ingin melakukan tindakan tersebut kepada korban? Ada mata tinggi. Modusnya, modus pelaku itu biasanya seperti apa sih supaya Panggil. Menggoda Pak. ya terus satu Pertama di kota. Ngomong WA. Yang meminta untuk berdua saja. Ya udah, Oke, yang ketiga ngajak bertemunya malam hari. pengalaman tinggi. Oke, Dias. Oke, silakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi ada luar biasa, sudah presentasinya sudah sangat bagus semua. Kalian sudah bisa menganalisis terkait dengan beberapa kasus yang banyak terjadi di sekitar kita. Kira-kira dari kasus-kasus yang ada, kuncinya apa? Waspada. Harus berhati-hati. Kemudian apa lagi? Menjauhi segala sesuatu yang mungkin bisa berakibat negatif pada diri kita. Termasuk ketika tadi ada kasus yang diajak. Ketika kalian diajak oleh seseorang yang belum pernah kalian kenal, atau mungkin kenalnya hanya beberapa waktu dan hanya lewat online, itu jangan langsung percaya. Karena itu biasanya efeknya juga tidak bagus bagi kalian. Nah, oke. Setelah kita presentasi tadi, berikutnya adalah ada kuisis yang akan saya bagikan prosesnya. Kalian langsung scan barcode-nya saja. Oke. Ada 10 pertanyaan yang bisa kalian kerjakan. Waktunya 5 menit. Hanya 50. Oke, tadi sudah masuk.
Gua ini Pak. Ya, saya tunggu. Nah, ini baru dulu masuk. Wah, yo HP-mu itu bermasalah. Oke, saya mulai ya.
Hafiz, peringkat 2 Andika, dan peringkat 3 Yola. Oke, plus untuk semuanya. Karena kreatif, meskipun tidak masuk peringkat 3 besar, tapi paling tidak kalian sudah berusaha untuk menjawab sendiri dan contohan. Oke, berikutnya kita akan refleksi. Ada 3 pertanyaan terkait dengan refleksinya, yaitu apa yang sudah dipelajari dan apa yang sudah dikuasai, kesulitan apa, dan bagaimana cara mengatasi kesulitan tersebut. Saya sudah membagikan Padlet, silakan kalian klik dan isi di situ pakai Padlet. Yang pertama, pelajaran apa yang kalian dapatkan dari pertemuan hari ini? Silakan diisi. Komentar kasih tanda plus ya. Pembelajaran apa yang kalian dapatkan dari pertemuan hari ini? Di grup. Ya, kalau ingin komentar, silakan kasih tanda plus. Ada plus sendiri, Pak. Ya. Satu kalimat aja misalnya. Titik A ya. Titik A. Di Oh, tiga. Oke, sudah masuk 1. Oke, dari Fertel ini pada siapa Fertel ini? Fertel. Fertel, pembelajaran yang didapatkan adalah belajar dampak positif dan negatif dari media sosial. Kemudian dari Adelia, etika bermedia sosial. Kemudian dari Alfia, etika bersosial media, dampak sosial media. Oke, silakan satu tik yang belum. Kemudian kalau yang sudah, silakan pertanyaan yang kedua. Kesulitan apa yang kalian temui? Kesulitan apa yang kalian temui? Sama di Padlet slide berikutnya. Kesulitan apa yang kalian temui hari ini? Tidak ada. Lancar, berarti tidak ada kesulitan. Tidak ada semua, tidak ada semua. Yakin tidak ada? Ketika proses diskusi tadi tidak ada masalah? Lancar? Tidak ada teman yang hanya numpang nama? Presentasi juga tidak ada masalah? Oke. Aman berarti ya? Aman. Berarti selanjutnya aplikasi 3, pertanyaan 3. Jika kalian menemui kesulitan, kira-kira bagaimana cara mengatasinya? Aman. Karena tidak ada, berarti tidak ada kesulitan, berarti tidak ada cara mengatasi. Banyak lama sih. Tugas minggu depan, silakan kalian buat konten video. Durasinya nggak usah banyak-banyak, 5 menit saja. Temanya anti bullying dan bijak sosial media. Individu ya. Silakan upload baik di TikTok, Instagram, kalau Facebook silakan. Instagram. Dikumpulkan terakhir 10 Oktober itu kumpulin di bit.ly video 9i. Biar TPS bit.ly video 9i. Jadi kampanye ya, semacam kampanye. Bagaimana sih caranya bijak bermedia sosial? Kemudian bagaimana sih supaya kita tidak melakukan anti bullying kepada teman?
Oke, terakhir perasaan secara keseluruhan. Siapa yang senang? Angkat tangan. Ayas. Kenapa senang? Karena Oke, kira-kira ada yang perlu diperbaiki nggak dari masa pembelajaran kali ini? Ada? Inginnya seperti apa untuk pertemuan berikutnya? Tetap seperti ini. Ada yang kecewa? Oke, yang sedih? Ada yang marah? Oke, ada. Terakhir, sebelum kita mengakhiri, saya ingin kalian nyanyi. Di sini ada lagi. lagu lagi ya. Ambil sendiri, ambil sendiri. Dulu. Oke, terima kasih atas kontribusinya semuanya. Saya amati Zulani pembelajaran hari ini sudah sangat luar biasa. Kalau kita bisa sudah. Oke, minta maaf kalau ada salah-salah kata. Silakan ketua kelas untuk dipimpin doa terlebih dahulu. Kalau mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita diskusi. Doa dalam hati mulai. Doa selesai. Siapkan. Diri memberi salam. Selamat pagi, tolong kursinya dimasukkan semua. Kalau ada sampah diambil ya. Jangan tinggalkan sampah, buku jangan. Ada.